Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh untuk setup Python dan penjelasan tentang library. Jadi, untuk hal-hal yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama ada instalasi Python dan pengecekan versi. Yang kedua, instalasi kode editor. Ada tiga, VS Code atau Visual Studio Code, Cursor, dan Windsurf. Yang ketiga, ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Yang keempat, menjalankan program lokal. Yang kelima, membaca dan menulis file teks sederhana. Yang keenam, tips manajemen proyek lokal dengan membuat struktur folder sederhana. Yang ketujuh, ada contoh penggunaan time, random, dan OS pada di library. Yang ke-8, ada install library pihak ketiga menggunakan import. Yang ke-9, ada eksperimen dengan membandingkan 3 program hasil AI dengan prompt yang sama. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari definisi kode editor. Jadi, kode editor ini adalah software khusus yang untuk menulis dan mengedit kode program dengan lebih nyaman dan rapi. Di dalamnya, biasanya sudah ada fitur seperti pewarnaan sintaks, autocomplete, dan perapian otomatis sehingga programmer lebih mudah membaca, mengecek, dan memperbaiki kode. Secara singkat, kode editor itu buku tulis digital. Untuk programmer yang sudah diberi banyak alat atau banyak alat, bantu supaya proses ngoding jadi lebih cepat dan minim error. Jadi di software kode editor ini istilahnya tuh kayak kita nulis program tapi udah ada alat bantunya, jadi kayak sintaksnya udah diwarnain berdasarkan tipenya, terus ada autocomplete yang mana misalkan kita mau nulis suatu line tapi si kode editor ini mudah memprediksi gitu loh kita mau nulis apa. Terus yang selanjutnya adalah perapian otomatis. Jadi misalkan kita nulisnya acak-acakan tapi untuk beberapa kode editor itu udah ada line-nya biar rapi. Selanjutnya itu ada definisi library. Jadi library pihak ketiga di Python adalah paket atau modul yang dibuat dan dipublikasikan oleh orang atau organisasi di luar tim resmi pembuat Python. Lalu kita bisa install misalnya lewat pip atau Python installation package untuk menambah kemampuan program tanpa harus menulis semuanya dari nol. Contohnya NumPy untuk perhitungan numerik dan array besar. Pandas untuk mengolah data tabel, data frame. Matplotlib untuk membuat grafik, request untuk mengirim HTTP request, misalnya akses API, dan Django atau Flash untuk membuat aplikasi web. Jadi library ini istilahnya fungsi lah ya. Maksudnya biar kita tuh bisa melakukan suatu proses tanpa menulis dari nol gitu loh. Sebenarnya Python sudah ada library-nya tersendiri, tapi itu belum lengkap kalau kita mau menulis program yang lebih kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mulai terlebih dahulu ke install Python dan pengecekan versi. Jadi di sini saya sudah mendownload semua bahan yang akan kita gunakan di video kali ini. Yang pertama ada Python. Untuk Python tersendiri kita menggunakan versi yang terbaru yaitu 3.14.0. Langsung saja kita install. Ini kita jangan lupa untuk add python.x to pad. Jadi biar Python ini udah langsung jadi interpreter kita. Selanjutnya install now. Lagi installing. Ini kita tunggu sampai progress barnya penuh full hijau.
Oke, di sini sudah terinstall dari Python-nya. Itu udah ada tulisan setup was successful. Ini bisa langsung kita close aja. Itu saat Python itu terinstall itu sudah otomatis jadi interpreter kita di device ini. Karena tadi kita mencentang add python.exe to pet. Jadi sebenarnya kita udah bisa program di Python ini. Misalkan saya mau program hello world. Ada typo di sini. Ini sebenarnya sudah bisa, cuman untuk dasar-dasar aja. Jadi setelah kita enter tuh langsung keluar programnya. Jadi ini buat interpreter aja sih sebenarnya. Oh iya, kita bisa cek versi di command prompt cmd. Cek versi itu version Python. Balik ya. Nah, ini udah terinstall Python-nya di versi 3.14.0. Selanjutnya itu adalah instalasi kode editor. Itu ada VS Code, Cursor, dan Windsurf. Ini saya sudah ada file-file instalasinya. Yang pertama ada VS Code. Kita langsung saja accept the agreement. Terus ini lokasi filenya kita mau install di mana. Terus namanya di menu folder. Nggak usah. Terus create a desktop icon, register aja. Oke, langsung aja next. Ini lagi disiapin buat install. Oke, jadi di sini VS Code-nya sudah terinstall. Untuk completing the Visual Studio Code Setup Wizard. Sebenarnya ini udah terinstall, cuman ada satu step lagi kita mau launch Visual Studio Code-nya atau enggak, jadi nanti dulu aja. Kita install yang lain dulu. Yang selanjutnya ada Cursor. Lagi loading. Nah, sama kayak tadi, accept the agreement, lokasi filenya, namanya, terus create desktop icon, next. Kapan lagi kita bersendiri? Oke, jadi di sini udah terinstall dari kursornya. Ini ditanya lagi mau launch langsung atau enggak, kita nanti dulu aja. Kita mau instalasi dulu. Selanjutnya ada Windsurf. Oke, di sini sebenarnya sama aja sih setiap aplikasinya.
di sini udah terinstall Windsurf-nya. Kita lagi mau launch apa enggak, kita nanti dulu aja. Finish. Oke, selanjutnya adalah install dan konfigurasi PyCharm. PyCharm di sini saya juga sudah ada file bahannya. Untuk PyCharm ini agak besar ya, dari size filenya, karena dia lebih banyak dari environmentalnya. Ini dia nggak cuman video, nggak cuman kode editor, tapi ada environmental lainnya. Bentar. Create desktop shortcut, yes. Update path variable, restart needed. Ini ntar aja. Association. Oke, karena di sini si PyCharm ini agak gede, size-nya kita tentunya agak lama sih. Oke, di sini PyCharm-nya sudah terinstall. Karena kita mau konfigurasi PyCharm ini, kita langsung aja run PyCharm. Ini agak lama emang ya, soalnya gede. Ini ada pop-up lagi. Do you want to allow public and private network to access it? Yes. Nah, ini import settingnya kan bisa langsung ya. Sebenarnya bisa import settingan dari VS Code, cuman tadi karena kita belum setting VS Code-nya juga, jadi nanti kita skip dulu deh. Nah, di sini udah langsung welcome to PyCharm. Kita bisa langsung customize saja untuk konfigurasinya. Ini ada tema, terus language, region, ide fontnya mau berapa size-nya. Ini tema tuh ada banyak sih sebenarnya. Ada dark, ada light, ada light with high header, terus high contrast, terus Dracula, terus ini masih beta nih, baru berarti Island Dark, terus Island Light. Ini kita pakai yang sewajarnya programmer yang dark. Oke. Terus language-nya itu ada English, Chinese, Japanese, Korea, sebenarnya bisa lainnya sih, cuman kita pakai English saja. Terus regionnya jangan Asia ya, nanti aja deh, terus ini ternyata. Terus fontnya kita bisa 13 font, ini size-nya sih sebenarnya. Nah, udah. Terus pluginnya kita udah yang terinstall ya. Ini plugin itu semacam apa ya, extension sih sebenarnya, Python. Dan kita kan di sini fokusnya Python ya. Python. Mana ya? Biasanya langsung tab. Kita bisa pakai yang Windsurf-nya aja sih sebenarnya. Ini lagi diinstal, ada progress bar-nya. Jadi yang perlu dikonfigurasi itu ada
tema ini tergantung sih, terus bahasa, region, font yang mau berapa size-nya, terus extension-nya. Itu sih. Oke, nah jadi kalau kita udah konfigurasi, ini perlu di restart nih, restart si PyCharm-nya biar konfigurasinya tuh ter-apply, terjalankan. Oke, ini udah ya. Terus kita bisa open folder. Foldernya tuh maksudnya biar kita tuh punya folder sendiri buat si program-programnya. Ini aku udah bikin folder sih sebenarnya. Oke, di sini udah ke tampilan dari si kode editor dari PyCharm. Selanjutnya tadi kan kita udah install yang lain-lain ya, VS Code, Cursor, dan Windsurf. Kita mau konfigurasi juga. Oh, sebenarnya saya udah pernah install si VS Code-nya. Jadi ini nggak tampilan awal banget. Tapi nggak apa, kita yang pertama itu folder. Kita harus bikin folder biar program kita tuh termanage. Nah, ini dia. Ini udah ada beberapa program yang pernah aku bikin ya. Terus yang selanjutnya ada extension. Mana ya? Oh, ini dia. Extension tuh kita mau pakai Python. Install yang ini. Oh, udah terinstall. Oke, selanjutnya kita konfigurasi kursor. Oke, jadi di sini kursornya udah terbuka. Ini kita harus sign up dulu sih, login dulu. Yang gampang aja pakai Google ya. Oke, ini udah login. Feel free to return to cursor. Import from VS Code. Jadi tadi kan kita udah mengkonfigurasi VS Code. Ini lagi preference mengkonfigurasi si kursornya itu. Import semua pokoknya settingan-settingan dari VS Code. Oke, ini mudah ya. Bisa continue aja, terus ini ID
terus ini tema-temanya. Jadi ini lagi konfigurasi sih. Continue, ini langsung continue aja. Oke, ini sudah tampilan awal dari kursor yang sudah dikonfigurasi. Selanjutnya adalah WinSource. Oke, RAM saya masih aman ya. Oke, langsung aja get started. Oke, settingan dari VS Code. Oke, lanjut nih code temanya kita terus harus sign up juga. Saya mau tutupin. Harus pakai Google aja biar gampang. Oke, Audrey. Lanjut. Lagi diarahkan. Kita pakai yang bit free. Oke, ini udah sign up. Ini lagi dimasukin. Nah, oke. Ini udah masuk ke WinSource-nya. Ini kita bikin folder lagi. Buka foldernya biar termanage dengan baik. Oke, ini dia. Oke, ini ada ya. Ini udah terkonfigurasi semua, jadi kita mau pakai PyCharm sih sebenarnya. Oke, nanti aja. Oke, jadi di sini kan selanjutnya adalah membaca dan menulis file teks sederhana. Kita jalankan di PyCharm. Di sini saya sudah ada kode dan file txt. File txt ini saya berisikan nama saya sendiri, Audrey Yusuf. Dan untuk kodenya ini adalah kode untuk membaca dari file eksternal, yang mana file eksternalnya adalah file test.txt ini. Jadi di sini ada which open nama file, koma ini mode. Jadi di sini adalah parameter dan di sini adalah mode as f. Jadi kita bikin f. Jadi kita bikin fungsi open ini menjadi f. Jadi lalu kita bikin definisi konten sama dengan f.read. Nah, selanjutnya kita print si definisi konten ini. Jadi nanti outputnya akan menjadi membaca dari isi dari si teks ini, dari si file txt-nya. Tuh, Audrey Yusuf. Lalu selanjutnya adalah menulis. Jadi kita menulis file teks pakai program Python. Kita bikin baru lagi, misalnya pakai Python. Oke, di sini kita build kayak tadi, build open test.txt, terus koma, ini modenya, mode menulis itu W ya, as f, ketik 2, terus kita bikin f write,
kita akan mengubah isi dari teks ini, dari file test.txt ini menjadi Audrey adalah anak Undip. Sebelumnya adalah nama Audrey Maulana Yusuf. Kita running coba. Tuh, ada indikator proses finish with exit kode 0. Nah, jadi di sini sudah berubah ya. Audrey adalah anak Undip. Jadi misalkan mau diubah lagi nih, Audrey adalah anak ITB misal, amin. Nah, kita running lagi. Nah, ini dia akan berubah lagi. Audrey adalah anak ITB, dan di sini kita bisa running juga nih pas di write, yang pas di read-nya. Nah, Audrey adalah anak ITB. Oke. Dia mungkin buat checklist membaca dan menulis file teks sederhana sudah cukup. Selanjutnya adalah tips manajemen proyek lokal dengan membuat struktur folder sederhana. Jadi saya sudah bikin dari tadi sih untuk struktur folder sederhana. Saya mungkin akan bikin lagi ya direktorinya, misalkan program tugas 7. Nah, di sini ada lagi nih. Sebenarnya saya udah bikin sih. Jadi di sini tuh saya udah memasukkan untuk si programnya, untuk si foldernya, untuk manajemen program-program yang saya buat, baik di PyCharm, Windsurf, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penggunaan time, random, dan OS. Oke, jadi di sini saya udah ada beberapa contoh untuk program yang menggunakan library tambahan seperti random, time, dan OS. Yang pertama di sini ada random. Jadi di sini programnya itu menggunakan library random untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 10 dengan menggunakan fungsi random.rand integer 1,10. Jadi 1,10 ini menandakan 1 sampai 10. Setelah itu print angka acak dengan angka ini adalah untuk variabel dari si programnya, fungsi randomnya. Di sini saya coba running. Di sini terlihat ada menghasilkan angka acak 1 sampai 10, dan angka acaknya yang terpilih adalah 10. Coba running lagi, 6, 8, 9. Nah, ini akan acak terusan. Selanjutnya ada library time. Jadi library time yang saya bikin di sini adalah untuk untuk menyetop dari si programnya untuk beberapa line, untuk satu line. Jadi di sini ada print mulai. Nah, di sini ada time.sleep, itu untuk jeda 3 detik dari si programnya. Dan selanjutnya ada print selesai setelah 3 detik. Nah, si print yang line yang ini akan di running setelah 3 detik, karena di sini line keempat ini kita menjeda untuk stop running 3 detik. Nah, di sini ada mulai, setelah akan dijeda 3 detik, setelah itu akan ada printan yang selesai setelah 3 detik. Selanjutnya ada OS. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu adalah untuk membaca dari folder kerja yang saat ini dijalankan. Ini kan folder kerjanya itu ada user Respat NOC OneDrive Desktop semester 1. Nah, coba kita running. Nah, di sini ada folder kerja saat ini, yaitu adalah ini untuk melihat dari si foldernya saja. Tapi kalau kita mau lihat isi dari foldernya, bisa juga dengan menggunakan yang bawahnya. Nah, di sini ada print isi folder ini adalah for nama in OS list dir, print nama. Nah, ini akan membaca dari si isi foldernya. Di sini kan ada idea, interkey fix,
AMI, Kalku, ini program-program yang sudah pernah saya buat. Oke, selanjutnya adalah instalasi pihak ketiga menggunakan import. Jadi di sini kita tadi sudah menggunakan instalasi ya, instalasi pihak ketiganya, library pihak ketiganya. Jadi yang di sini ada, saya sudah menginstalasi library random, terus library time, dan library OS. Selanjutnya adalah eksperimen membandingkan 3 program hasil AI dengan prompt yang sama. Oke, jadi tadi kan kita sudah mendownload dari kode editor, yang dimana kode editornya itu sudah include dengan AI untuk programming. Jadi kita yang ada itu adalah VS Code, terus Windsurf, dan Cursor. Jadi kita akan mencoba output dari prompt yang kita gunakan itu sama, tapi outputnya itu akan beda atau sama. Oke, yang pertama itu kita buka. Nah, ini udah dulu ya, soalnya ada RAM-nya. Ini takut penuh. VS Code, terus Cursor, terus Windsurf. Oke, ini kita bikin lagi ya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat prompt, itu bikinkan aku kalkulator sederhana dengan UI aplikasi di kode editor VS Code. Ini lagi di running oleh AI-nya. Di sini. Nah, ini jadi dari si kok nggak ada. Kok nggak ada itu aneh ya, mungkin aku kurang lengkap dengan operasi bilangan yang sudah kelengkapan sih. Nah, ini udah ada. Ini dari si VS Code. Coba kita ke yang lain. Itu Windsurf. Kita mau coba file.
Oke, di sini kita udah bisa pakai AI dan kita langsung saja menggunakan prompt yang sama. Ini di sailing. Ini lagi dikerjain ya. Oh, dia bikin ini sendiri, file sendiri. Oke. Ini udah selesai. Kita bisa langsung running aja. Mana ya? Running. Tidak ada. Oh, ini. Oh, ternyata kita belum install extensionnya. Kita install dulu. Di sini ada progress bar-nya. Oke, ini udah terinstall. Kita ini tadi kalkulator.py. Nah, ini dia. Kita bisa langsung running aja. Nah, ini udah ada. Ini dari si Winsor. Oke dulu. Kita sekarang ke kursor. Kita bikin program ini. Nah, ini udah ada. Kita langsung saja ke AI-nya. Langsung saja. Bikinkan aku kalkulator sederhana dengan aplikasi bilangan yang lengkap. Sebenarnya dari ketiga software ini menggunakan apa ya? Tampilan yang sama sebenarnya, menggunakan base yang sama. Makanya tadi bisa disinkronkan ke pengaturan VS Code. Nah, di sini dari kursor sudah memberikan AI kursor sudah memberikan prompt yang saya kasih. Ini langsung saja kita bandingkan. Ini untuk kursor, ini sebentar. Ini kursor, ini tadi kan VS Code software. WhatsApp sudah ada. Jadi di sini sudah kita bandingkan. Sebenarnya selayaknya kalkulator aja sih, ada angkanya, ada komanya, ada hapusnya. Cuman yang paling lengkap di sini adalah si VS Code. Kenapa? Karena tadi saya 2 kali nge-prompt. Karena yang pertama tuh tampilannya kurang lengkap. Maksudnya tampilannya tuh tidak seperti kalkulator pada umumnya, tidak ada operasinya. Kita bikin 96 dikali 666 dikali 666. Aduh, salah. 96 kali 666 sama dengan
Ya, hasilnya sama sih karena menggunakan program yang hampir sama. Cuman untuk lebih lebih lengkapnya itu ada pada di VS Code karena tadi 2 kali nge-prom. Ya mungkin untuk checklist dari video ini sudah semua ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.